Minasan, ohayo gozaimasu. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Baik, sebelum memulai presentasi kelompok kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Esther Jessica Sang, NIM 003, kemudian ada saya sendiri, Rizky Maulidia, NIM 009. Kemudian ada Sofi Nur Aizatul Izzasa, NIM 015, dan Arum Puspajana Sang, NIM 033. Dan terakhir ada Muhammad Faisal Sang, NIM 061. Baik, materi yang akan kami bahas meliputi hakikat model pembelajaran inquiry atau inquiry learning, kemudian pembelajaran inquiry sosial atau social inquiry. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama kita, yaitu tentang hakikat model pembelajaran inquiry atau inquiry learning. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran inquiry. Inquiry sendiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Jadi discovery merupakan bagian dari inquiry. Hal tersebut menurut Surya Subroto 1993 nomor 193. Kemudian inquiry sendiri dalam bahasa Inggris berarti pertanyaan atau pemeriksaan dan juga penyelidikan. Menurut Gulo sendiri menyatakan bahwa strategi inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan percaya diri. Dan kondisi umum yang menjadi syarat timbulnya kegiatan inquiry bagi siswa yaitu seperti aspek sosial di kelas yang mengundang siswa untuk berdiskusi. Kemudian inquiry berfokus pada hipotesis dan penggunaan fakta sebagai evidensi atau informasi. Kemudian untuk menciptakan kondisi tersebut, peranan guru juga sangat penting. Seperti motivator yaitu memberi rangsangan, kemudian fasilitator menunjukkan jalan, dan penanya yaitu menyadarkan siswa. Kemudian ada administrator yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan kelas, dan pengarah yaitu memimpin kegiatan siswa. Kemudian ada manajer yaitu mengolah sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas, dan rewarder yaitu memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua yaitu ciri-ciri pembelajaran inquiry dan prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Jadi untuk ciri-ciri sendiri, yang pertama ada pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Dan di sini, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima materi, tetapi mereka harus menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran tersebut. Yang kedua, yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Dan guru sendiri berperan sebagai pembimbing dan juga fasilitator. Dan kemudian yang terakhir yaitu ketiga, pada pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, tetapi bagaimana juga mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Baik, kemudian untuk prinsip pembelajaran inquiry sendiri ada 5. Yang pertama berorientasi pada pengembangan intelektual, di mana pembelajaran tersebut tidak hanya berorientasi kepada hasil belajar, melainkan juga berorientasi kepada proses belajar. Yang kedua ada prinsip interaksi, di mana proses interaksi bisa dilakukan antara siswa dengan guru maupun siswa dengan lingkungan. Yang ketiga ada prinsip bertanya. Dan kemudian yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir atau learning how to think. Yang kelima atau yang terakhir ada prinsip keterbukaan, yaitu pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry. Kelebihan model pembelajaran inquiry: pertama, menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Siswa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, strategi dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern, serta dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sedangkan kekurangannya adalah sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa, sulit merencanakan pembelajaran karena terbentur oleh kebiasaan siswa dalam belajar, pengimplementasian kadang memerlukan waktu yang cukup panjang,
serta strategi nampak sulit diimplementasikan selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan penguasaan materi. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah proses pelaksanaan pembelajaran inquiry. Proses pelaksanaan pembelajaran inquiry memiliki 5 tahap. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Kemampuan yang dituntut untuk dimiliki oleh siswa adalah kesadaran terhadap masalah, melihat pentingnya masalah, serta merumuskan masalah. Kedua, merumuskan hipotesis. Kemampuan yang dituntut adalah menguji dan menggolongkan data yang diperoleh, melihat dan merumuskan hubungan secara logis dan merumuskan hipotesis. Ketiga, mengumpulkan data. Kemampuan yang dituntut adalah merakit peristiwa, menyusun data, dan analisis data. Keempat, analisis data. Siswa bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah dirumuskan dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Kelima, membuat kesimpulan. Tahap ini merupakan langkah penutup dengan membuat kesimpulan sementara berdasarkan data yang telah diperoleh oleh siswa. Pembelajaran dengan metode inquiry Sussman. Richard Sussman mengembangkan suatu pembelajaran inquiry yang telah dimodifikasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sussman tentang model inquiry ini menunjukkan bahwa keterampilan inquiry siswa meningkat dan motivasi belajarnya juga meningkat. Dahlan tahun 1990 pada halaman 35 menyatakan bahwa Sussman berkeyakinan bahwa siswa akan lebih menyadari tentang proses penyelidikannya dan mereka dapat diajarkan tentang prosedur ilmiah secara langsung. Selanjutnya, Sussman berpendapat tentang pentingnya membawa siswa pada sikap bahwa semua pengetahuan bersifat tentatif. Joyce 1992, halaman 199, menyatakan bahwa teori Sussman dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mengajak siswa membayangkan seakan-akan dalam kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, mengidentifikasikan komponen-komponen yang berada di sekeliling kondisi tersebut. Yang ketiga, merumuskan permasalahan dan membuat hipotesis pada kondisi tersebut. Yang keempat, memperoleh data dari kondisi tersebut dengan membuat pertanyaan dan jawabannya, ya atau tidak. Yang kelima, membuat kesimpulan dari data-data yang diperolehnya. Intinya, pembelajaran inquiry dengan metode Sussman menggunakan pertanyaan yang diajukan pada siswa sebagai alternatif untuk prosedur pengumpulan data. Inquiry Sussman, seperti yang dikutip oleh Cardy 2003C halaman 10, mempunyai 2 kelebihan, yaitu yang pertama, penelitian dapat diselesaikan dalam waktu 1 periode pertemuan. Waktu yang singkat ini memungkinkan siswa untuk dapat mengalami inquiry dengan cepat, dan dengan pelatihan mereka akan terampil melakukan inquiry. Yang kedua, lebih efektif dalam semua bidang di dalam kurikulum. Perbedaan utama antara inquiry Sussman dan inquiry umum yaitu pada proses pengumpulan data. Sussman mengembangkan suatu metode penemuan baru yang menuntun siswa untuk mengumpulkan data melalui bertanya. Baik, poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur sosial pembelajaran. Suasana kelas yang nyaman merupakan hal yang penting dalam pembelajaran inquiry Sussman, karena pertanyaan harus berasal dari siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kerjasama guru dengan siswa dengan siswa, diperlukan juga adanya dorongan secara aktif dari guru dan teman. 2 atau lebih siswa yang bekerja sama dalam berpikir dan bertanya akan lebih baik hasilnya jika dibandingkan bila siswa bekerja sendiri. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry Sussman yaitu guru memonitor pertanyaan siswa untuk mencegah proses inquiry tidak sama dengan permainan tebak-tebakan saja. Nah, di sini terdapat 2 aturan penting pada pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama,
Pertanyaan harus dapat dijawab ya atau tidak dan harus diucapkan dengan suatu cara siswa dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan pengamatan. Yang kedua, pertanyaan harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan guru memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, tetapi lebih mengarahkan siswa untuk menemukan jawabannya sendiri. Selanjutnya ada sintaks pembelajaran inquiry. Dalam upaya menanamkan konsep pembelajaran, seperti konsep pembelajaran IPA biologi yang pokok bahasanya tidak cukup hanya ceramah, dalam hal ini pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa diberi kesempatan terlibat secara aktif dalam menemukan konsep dari fakta-fakta yang dilihat dari lingkungan dengan bimbingan guru. Selanjutnya Sujana mengatakan bahwa ada 5 tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran inquiry ini, yaitu yang pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan oleh siswa. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Yang ketiga yaitu mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis atau permasalahan. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan jawaban atau biasa disebut dengan generalisasi. Yang kelima yaitu mengaplikasikan kesimpulan. Ya, seperti itu untuk tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran inquiry. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah pembelajaran inquiry sosial. Inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial, subkelompok konsep masyarakat. Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk pengembangan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Ada 3 karakteristik pengembangan strategi inquiry sosial. 1. Adanya aspek masalah sosial dalam kelas yang dianggap penting dan dapat mendorong terciptanya diskusi kelas. 2. Adanya rumusan hipotesis sebagai fokus untuk inquiry. Dan 3. Penggunaan fakta sebagai pengujian hipotesis. Adapun tahap pembelajaran inquiry ini adalah yang pertama, tahap orientasi. Langkah ini dimaksudkan untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini yaitu 1. Menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. 2. Menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. 3. Menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Tahap yang kedua adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Katakan teka-teki dalam merumuskan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah diantaranya: 1. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. 2. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki yang jawabannya pasti. 3. Konsep dalam masalah adalah konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Tahap yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan berhipotesis pada setiap anak yaitu dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dan suatu permasalahan yang dikaji. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, melainkan harus memiliki landasan berpikir yang kukuh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat logis dan rasional. Tahap yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Tugas dan peran guru dalam tahapan ini ialah mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Setelah mengumpulkan data, tahap yang kelima adalah menguji hipotesis, yaitu proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, melainkan harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tahap yang keenam atau yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan, yaitu proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gongnya dalam proses pembelajaran. Seringkali terjadi oleh karena banyaknya data yang diperoleh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus terhadap masalah yang ingin dipecahkan.
Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Demikian penjelasan dari kami tentang model pembelajaran inquiry. Terima kasih yang sudah menonton. Arigatou gozaimasu. Sayonara.